下界的人魂吗？为了他们，你要脱，足以仗。可根基，你长进了不少。他刚刚还没用出全部实力。一且多说，生死是非。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Pas banget jatuhnya di tanggal 30 untuk part 163 episode 165-nya Perfect World akan menunjukkan pertemuan antar ketiga saudara yang overpowernya bukan main. Hehe, mantap. Tentu bakal bertarung melawan si Raja 6 Mahkota sesuai dengan spoiler yang udah Mimi buat ya guys. Mantap kan? Berdasarkan part kemarin, Xiahou bersama teman-temannya itu pergi ke hutan kematian yang penuh akan monster-monster kuat berbahaya. Di sini Xiahou bersama teman-temannya berusaha semaksimal mungkin untuk memetik buah surgawi di sana dan kabur dari kejaran para lalat iblis. Setelah mendapatkan buah surgawi yang dibutuhkan, Xiahou bersama teman-temannya memakan semuanya untuk memulihkan diri sekaligus meningkatkan kultivasi. Mantap nih, so maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. 黑神虫，多神甲子。 Sementara itu, di tempat rahasia kedalaman hutan kabut, Xiahou seorang diri berbicara di dalam hati. Dia penasaran akan ujian apa yang bakal menimpa dirinya di dalam sarang kejahatan nanti. Tapi ketika melihat kedalaman menggunakan mata ilahi, dia bisa melihat betul ada si Qin Hao guys. Wadidaw. Segera Xiahou susul dengan kecepatan tinggi. Sementara Qin Hao sadar ada orang yang mengikuti dirinya dengan kecepatan sangat luar biasa dan kekuatannya tidak terprediksi. Gak lama dari itu, Xiahou pun muncul sembari mengatakan, "Sudah lama kita tidak bertemu ya." Tentu Qin Hao bingung kenapa Huang tiba-tiba menghampirinya. Kalian mesti ingat ya, Qin Hao masih tidak tahu kalau Huang sebenarnya adalah abangnya guys. Mau tidak mau, Xiahou pun harus melepaskan penyamarannya menggunakan sosok aslinya sekarang yang dia kenal. Dan tuar, inilah sosok asli Xiahou sekarang guys. Membuat Qin Hao tidak percaya akan apa yang dia lihat. Abang yang dia kenal sudah meninggal, itu gak mungkin hidup lagi. Dia kira Xiahou adalah orang lain yang sedang mencoba menyamar menjadi abangnya guys. Serangan langsung dilancarkan dengan mudah Xiahou hindari. Tapi Qin Hao masih tidak percaya. Serangan akar pun dilancarkan, tidak ada pilihan. Xiahou menunjukkan kemampuan metode rahasia reinkarnasi miliknya. Bahkan dadanya menyala itu sebagai pertanda kalau dia memiliki tulang tertinggi. Dengan ini jelas, yang ada di hadapannya Qin Hao itu adalah abang yang dia kira udah meninggal guys. Kekuatannya Xiahou pancarkan juga membuat tulang tertinggi milik Shi yang berada di kejauhan itu merespon. Dalam hatinya mengatakan, "Oh, adik sepupuku, ternyata kau masih hidup." Ketahuan juga guys akhirnya. Qin Hao hanya bisa menitikkan air mata terharu karena abang kesayangannya belum meninggal. Sedih lah ya guys. Apalagi kedua orang tuanya kan pasti kaget melihat sosok Xiahou yang masih hidup. Apalagi katanya ketika mereka naik ke alam atas, kedua orang tuanya itu tidak kunjung berhenti atas kematian anaknya guys. Xiahou tidak ada pilihan selain menyembunyikan identitasnya selama ini karena dia tidak ingin menyusahkan kedua orang tua dan adiknya. Xiahou pun mengajak adiknya agar pergi bersama ke lembah Yuxianding
atau lembah meteor peri. 他们还好吗？父亲母亲若知道你还活着， Singkat cerita, mereka sampai ke lembah Yuxian. Qin Hao ingin mengajak Shi Hao buat duel guys. Pengen ngetes kira-kira sekuat apa dirinya sekarang. Qin Hao pun menyerbu. Sementara Shi Hao dengan sangat mudah menahan serangannya. 那不是你们下界的人红吗？人为哥哥，他哥哥，那不是秦家的双骨至尊吗？ Di sini banyak orang lain yang asik menonton pertarungan ini. Orang-orang juga jadi tahu yang bertarung dengan Qin Hao itu adalah abangnya dari alam bawah. Tapi Shi Hao terlalu kuat. Dia dengan mudah menghindari semua serangannya Qin Hao. Bahkan Qin Hao lah yang terkena serangan 为了他 telak. 们，你要脱。无以正。 Shi Hao merasa kalau Qin Hao ini masih terlalu bergantung kepada tulang tertinggi. Qin Hao pun melancarkan serangan akarnya, tetapi itu juga tidak cukup untuk menekan Shi Hao. Memang abangnya terlalu overpower nih. 可根基 Tapi nggak lama dari itu, muncullah pupil raksasa di atas langit. Yes, itu adalah Shi guys. Buset, ini Shi kalau setiap muncul itu pasti keren banget. Aura villainnya atau kejahatannya itu dapat banget guys, ngeri-ngeri. Shi Hao melihat sosok Shi jadi teringat akan kata-kata sang wanita pupil ganda yang mengatakan kalau di masa depan pertarungan hidup dan mati antara dia dan Shi itu pasti bakal terjadi. Dengan ini Xiao tahu yang di hadapannya adalah Shi. 希望你不会夭折于此。你与重同者尚缺一。 Bahkan dia bisa merasakan pupil ganda milik Shi sekarang itu jauh lebih kuat. Yes, jadi guys, yang namanya pupil ganda memang bisa dihilangkan, tetapi bisa dibentuk lagi dari awal. Itu mirip seperti dengan tulang tertinggi yang sudah dicabut tetapi bisa ditumbuhkan lagi. Dan Shi sekarang mencapai ke tingkat tertinggi dalam pupil ganda. Sehingga hari ini, hehehe, dendam antara Shi Hao dan Shi itu harus diselesaikan. Dengan ini semua orang yang ada di sana pun sadar guys. Ketiga orang yang saling berhadapan sekarang ini adalah saudara kakak beradik yang berasal dari klan Shi alias klan batu alam bawah. Qin Hao mengajak Shi untuk bertarung, tapi malah Shi tegur agar panggil dirinya sebagai kakak sepupu karena kita kan masih memiliki darah saudara ya kan. Shi juga menolak bertarung dengan Qin Hao dengan alasan Qin Hao yang masih terlalu muda. Tunggu 3 tahun lagi guys. Jadi untuk sekarang silakan tonton pertarungan antara abangnya dan dirinya. Begitulah katanya. Sekarang Shi Hao dan Shi saling berhadapan. Kekuatan mereka berdua super duper mendominasi. Saking kuatnya sampai menembus ke atas langit. Buset, beda dari pertarungan dulu nih. Sekarang jauh lebih overpower. 你长进了不少，他刚刚还没用出全部实力。 Nafas keduanya aja cukup membuat semua praktisi di sana itu ketar-ketir. Shi memunculkan sosok naga cilin di belakangnya, sementara Shi Hao adalah burung phoenix. Mantap. 今日自然依旧强于。 Shi melancarkan teknik langkah cilin guys. Shi memblokirnya menggunakan bola api raksasa Phoenix. Bahkan dunia luar yang menonton pertarungan ini tidak bisa menutup matanya. Ada yang penasaran siapakah yang lebih kuat di antara ketiga bersaudara ini, tetapi juga ada yang tidak peduli. Yang penting Shi harus meninggoy. Menurut kalian siapa yang lebih kuat guys? Hehe. Kalau memang sudah jelas adalah Abang Shi Hao. Tapi tiba-tiba dari atas langit keluar. 那下界人皇必须死！我看他们的气数， Muncul serangan yang mementalkan mereka berdua. Siapa nih yang tiba-tiba ganggu nih? Total yang muncul ada 4 raksasa
dengan senjata besarnya masing-masing. Keempat ini disebut sebagai dewa perang guys, akan menghabisi Shihao dan saudara-saudaranya. Qin Hao turun tangan menggunakan kemampuannya untuk bertahan. Yes. Keempat dewa perang tadi merupakan serangannya Ning Chuan, yaitu sang Raja 6 Mahkota. Dan akhirnya, dia memunculkan sosok aslinya ke hadapan semua orang. Sosok yang sangat mendominasi dan sangat kuat, penuh akan badai menggelagar. Bahkan dia turun aja dari atas, itu sudah seperti dewa tertinggi. Ini keren sekali. Ini baru villain sesungguhnya ya guys. Yes, Ning Chuan sangat benci dengan yang namanya darah pendosa. Kebetulan 3 saudara sedang berkumpul, maka inilah waktu yang tepat untuk menghabisi ketiga-tiganya. Tentu dihina sebagai darah pendosa bahkan diremehkan, itu membuat Shi, Shihao dan Qin Hao sepakat agar bekerja sama menghabisi Ning Chuan. Tetapi mereka juga menggunakan taruhan, siapa yang bisa menghabisi Ning Chuan duluan, maka dialah yang menang. Mantap. Qin Hao mencoba menyerang duluan, tetapi malah dia yang terkena serangan telak. Wah, ini mah Qin Hao terlalu percaya diri sih. Akhirnya gantian Shihao lah yang turun tangan. Kun Pan dikeluarkan guys, dikombokan dengan kekuatan guntur, menciptakan serangan tekanan kekosongan yang penuh akan tekanan menekan keempat dewa Ning Chuan. Kekuatan ini mirip dengan langkah cilin miliknya Shi guys. Tidak sampai di situ saja, Kun Peng yang dilapisi dengan kekuatan guntur itu langsung menekan keempat dewa dan menghancurkan mereka semua. Mantap! Keempat dewa kembali ke tubuh asli dengan posisi yang terluka. Mereka melanjutkan serangan senjata ala musik. Itu membuat Shihao dan Shi auto pusing kelengan dan merenggut kesadaran mereka berdua guys, menghipnotis jiwa mereka berdua agar saling bertarung sampai meninggoy. Pertarungan keduanya pun dilanjutkan dengan kondisi yang terhipnotis, pertarungan jarak dekat. Keduanya sama-sama unggul sampai mengeluarkan senjatanya masing-masing. Ini sungguh keren. Pada akhirnya kedua menerjang dan menusuk satu sama lain dan tuar. Yang ternyata guys, Shihao dan Shi itu sengaja terhipnotis dan mereka malah menusuk kedua dewa sampai meninggoy. Tersisa 2 dewa lagi yang menyerang. Shihao sudah muak akan lelucon dari para keroco ini. Dia pun menggunakan teknik reinkarnasi, melambatkan gerakan para keroco dan melancarkan serangan telak. Tidak selesai sampai di situ, serangan peledak membuat kedua dewa itu dipentalkan. Ada kesempatan, Qin Hao mencoba menyerang Ning Chuan. Dia mencoba menerobos pertahanan milik Ning Chuan. Tetapi bagi Ning Chuan, kemampuan bocah satu ini masih jauh dari kata cukup alias kurang. Dengan satu jentikan jarinya, Qin Hao dipentalkan sampai muntah-muntah darah. Ini Qin Hao mah kurang kuat guys. Sampai-sampai Ning Chuan mengatai dia agar menyerah saja karena dirinya nggak bakal mampu melawan diriku. Akhirnya Qin Hao diikat oleh Ning Chuan menggunakan harta rantai. Nggak selesai sampai di situ, Ning Chuan mengorbankan darahnya untuk mengeluarkan sosok Dewa Merah. Dewa Merah melancarkan serangan langsung ke arah Qin Hao, tetapi untung ada Abang Shihao dan Shi yang tiba-tiba muncul. Dalam waktu singkat,
Shah menebas tubuh sang dewa sampai beberapa tebasan. Belum selesai, gantian Syailah yang turun tangan dengan cara menendang muka si Dewa Merah menggunakan langkah cilin. Sampai dia meninggoy, guys. Sebelum menyerang tadi, Syai sempat mengatakan, orang-orang dari keluargaku tidak bisa kau tindas begitu saja. Yang berarti Syai masih peduli kepada Shihao dan Qin Hao, guys. Mantap juga nih. Di satu sisi, Ning Chuan merasa bersyukur ketiga darah pendosa yang terkenal berkumpul di satu tempat. Jadi hari ini merupakan waktu yang bagus untuk menghapus mereka bertiga dari dunia ini, guys. Hehehe. Ning Chuan pun melancarkan serangan niat membantai dengan sosok naga biru. Seluruh tempat diselimuti oleh lautan darah ini tentu berbahaya. Shah pun menyuruh kedua saudaranya untuk melancarkan serangan terkuat dan habisi musuh menggunakan satu serangan. Mereka bertiga menerjang dengan kekuatan penuh melawan naga biru yang ada di hadapan mereka. Shah sampai membelah batu raksasa, menciptakan ruang bertarung di sana, guys. Si naga biru terus mengejar, terjadilah pertarungan sengit. Qin Hao mencoba mengikat sang naga dengan akarnya, sementara Syai menggunakan pupil ganda, memanggil serangan tusukan es dari atas langit, dan itu berhasil menghabisi naga biru. Ini keren nih. Shao pada akhirnya menggunakan kekuatan reinkarnasi, menciptakan pedang reinkarnasi yang bisa membelah apapun. Tetapi Ning Chuan ternyata masih memiliki teknik lain, guys. Dan kali ini dia menggunakan kekuatan lautan darah jalan 6 Tao. Dengan menggunakan darah Ning Chuan, dia menciptakan kondisi lautan darah yang sungguh mengerikan. Seperti topan merah yang penuh darah dan dipenuhi akan suara-suara orang yang tersiksa. Sementara Syai, kekuatan pupil ganda dikeluarkan melancarkan serangan kuda cili super kuat. Gak perlu banyak omong dengan orang seperti ini, kata Syai. Di satu sisi, Shah melancarkan tebasan reinkarnasi yang dipenuhi akan kekuatan guntur. Itu bergabung dengan kuda cilinya Syai, sehingga penggabungan dua kekuatan terjadi dan tuar. Adu kekuatan, tetapi itu masih bisa ditahan oleh Ning Chuan. Sempat membuat Ning Chuan kaget. Ternyata metode cilin itu bisa Syai ubah-ubah sesuai bentuknya. Padahal metodenya belum lengkap. Shah menerjang dengan tusukan reinkarnasi. Hari ini, dia bakal membantai Ning Chuan sebagai pertanda untuk menunjukkan identitasnya kepada dunia, guys. Sehingga tuar. Itu berhasil menusuk ke tepat dadanya Ning Chuan. Sempat membuat Ning Chuan tidak percaya hidup dan matinya ditentukan oleh Shah. Tetapi sayang, semuanya sudah telat. Akhirnya tubuh Ning Chuan dihilangkan dari muka bumi. Wadidaw. Kemenangan ketiga bersaudara, tetapi ternyata Ning Chuan yang mereka kalahkan itu cumalah tubuh rohnya saja, guys. Bukan tubuh asli, tapi setidaknya meninggalkan segumpalan darah asli milik Ning Chuan, yang dimana darah ini bisa digunakan untuk membuka sarang kejahatan. Tetapi darah yang ditinggalkan oleh Ning Chuan ini cukup aneh, membuat Shao penasaran mencoba menyentuhnya. Ketika dia sentuh, dia bisa melihat kilas balik di suatu tempat, yaitu kerajaan, di mana di sana ada kaisar yang memberikan para rajanya penghargaan dengan sebuah tanda yang tidak lain adalah tanda dosa. Tetapi kerajaan itu dihancurkan oleh kekuatan misterius.
Nah, Syahal pernah mendengar yang namanya tanda dosa yang pada mereka ini sebenarnya justru adalah tanda harapan dan kemuliaan. Tetapi pertanyaannya guys, siapakah raja-raja yang diberikan tanda tersebut dan di manakah tempat itu terjadi? Apa jangan-jangan salah satunya adalah Ning Chuan nih? Misteri baru. 仍各族祝福，行。他的真血之中，怎会有？ Sementara itu, di sisi lain, Ning Chuan yang belum menyatu sepenuhnya dengan tulang tangan abadi yang dia dapatkan. Tapi ibunya Ning Chuan pernah mengatakan, ketika Ning Chuan terlahir, dia memiliki garis darah bangsawan yang penuh akan kemuliaan guys. Namun, itu membuat Mimin jadi curiga. Apa jangan-jangan darah milik Ning Chuan itu juga merupakan darah pendosa juga nih? Misteri baru. Atau mungkin juga beneran darah bangsawan yang menjadi lawan dari darah pendosa guys. Kita tidak tahu, tapi pasti nanti bakal terungkap. Buat kalian sudah kepo apalagi penasaran yang terjadi selanjutnya, silakan cek video spoiler yang udah Mimin buat dan taruh di kolom komentar ya. Nah, di sini Mimin berikan sedikit klip untuk part yang terjadi di minggu depan lagi. Langsung saja jadi guys. Nanti She Hao, Qin Hao, dan She Yi dalam keadaan yang cukup terluka lumayan parah. Ternyata pertarungannya melawan Ning Chuan itu belum selesai. Dan kali ini baru full bertarung guys. Menggunakan armor terkuatnya masing-masing melawan Ning Chuan yang asli. Nggak tahu sih tubuh asli atau bukan, tetapi yang satu ini jauh lebih kuat. Harusnya sih asli ya. Nah, ini baru full power nih guys. 3 bersaudara full power, semua serangan terkuat dari 3 kakak beradik itu dilancarkan. Mantap. So, seperti biasa, update lagi nanti buat part 164 atau episode 166 yang kalian tunggu-tunggu tentunya di hari Jumat ya guys. Kamis malam deh, seperti biasa, cuman di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.